Kalau kita kan tenggelam pasti nyari tempat biar bisa ngapung. Itu teman saya lagi begini, Guru. Gimana? Posisinya. Begitu ya? Iya. Tapi kalau orang udah lagi jatuh cinta, dia enggak sengaja, dia nggak mau nyari tepian, biar gue tenggelam di situ udah. Ini teman saya lagi begitu. Iya. Bahkan dia nggak mau nyari tepian, kagak mau nyari skoci. Udah tenggelam aja. Gitu. Ke majelis kagak datang. Iya. Diajak ngopi kagak datang. Iya. Ini. Kayaknya gue kenal itu. Itu dia. Tag aja ntar orangnya langsung. Jadi ya terserah, mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Oke, kembali lagi dengan gue di sini. Aku berpuisi maka aku ada. Kali ini kita kembali podcast pada malam hari yang alhamdulillah cukup lumayan gelap tapi terang, nggak teduh, nggak hujan. Di sini gue ditemenin lagi sama temen lama. Berapa bulan kita nggak udah vakum? Udah vakum? Oh, nggak tahu dah. Soalnya kita emang kalau kita podcast pasti kita ngangkat tema-tema yang lagi booming gitu. Jadi kemarin-kemarin kita vakum bukan karena vakum, karena emang nggak ada yang lagi booming. Gitu. Ya. Jadi kita nggak ada podcastan kemarin-kemarin. Jadi sekarang ini kenapa kita podcast lagi ya? Karena mungkin ada hal yang booming, ada hal yang kita bicarakan begitu. Tapi ingat sekali lagi kita nggak ada skrip, nggak ada apa namanya ini naskah buat tanya jawab gitu ya. Jadi mengalir apa adanya. Oke, kembali lagi di sini ada Pak Ustadz Abdul Said. Jangan gitu dong. Nama Ustadz kan namanya ya? Nah, Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat ya? Parah banget dia. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke Pak Ustadz. Ini sekarang kita udah apa namanya? Udah hampir beberapa bulan kita vakum di sini. Mungkin gue ngawalin dari mana ya? Gue juga bingung soalnya. Mungkin di sini mungkin Pak Ustadz lagi dengar kali ada berita-berita yang mungkin lagi booming. Boomingnya itu jadi gini, ngetren ya. Setelah sebelum lama itu tuh pelakor-pelakoran tuh. Pelakoran ya, jadi ngebuat kita jadi gibah apa namanya, gibah nasional kalau kata guru. Tahap nasional. Bahkan udah Asia Tenggara mungkin. Terus lagi ada beberapa yang perlu diangkat terkait guru SMP. Guru SMP yang kemarin itu gajinya itu di-upload. Gajinya di-upload. Terus banyak dah tuh simpang siurnya segala macem. Ada yang bilang katanya guru SMP itu beliau itu guru honorer yang udah ngajar 17 tahun kurang lebih di sekolah tersebut. Emang kalau kita lihat sekolahnya sekolah negeri ya. Sekolah negeri. Sedangkan kalau di sekolah negeri sendiri memang nggak ada anggaran untuk honorer sebenarnya guru. Betul. Setahu saya. Kalau misalnya dibilang kan ada apa namanya? Kalau dia bilang warga-warga bilang kan ada dana bos. Dana bos dilihat dulu untuk apa kegunaannya. Gitu. Dana bos itu cuma 20% yang boleh diserap untuk gaji. Gaji buat guru. 20% dari regulasi yang ada. Ya artinya kembali lagi dilihat dari situ. Guru ini ngajar ini niatnya mencari uang atau mengajar, mendidik. Ya kan? Karena yang dipesan sama nyai saya pernah almarhumah pernah bilang gini, ya kalau lu ngajar niatnya jangan kaya. Ditanya dong sama sepupu saya, kakak sepupu saya, lah masa kagak boleh kaya nyai gitu? Dengerin dulu, kalau niat ngajar udah pengen kaya aja, lu ngajar nggak bakalan berkah. Kenapa? Yang ada di pikiran lu cuma duit gitu kan. Akhirnya ngajar nggak ikhlas. Imbasnya, impactnya ke anak-anak, ke peserta didiknya. Di situ guru. Nah, selanjutnya Nyai bilang apa? Udah, tungguin aja berkahnya, ntar juga ada. Bahasanya begitu. Itu awal pemantik. Ya. Jadi gini, terkait dana bos ini kan gue masih bingung karena gue belum pernah terjun langsung ke sekolah baik itu SMP, MI, madrasah dan SMA atau aliyah gitu.
Jadi mulai di sini dana BOS itu sebenarnya itu dari pemerintah itu sesuai dengan, maksudnya dari sekolah itu kan pasti kan sekolah masing-masing nih. Iya. Ada sekolah yang akreditasi A, B, C, itu setiap sekolah macam-macam beda-beda, apa-apa sama aja. Tergantung jumlah siswanya. Oh, tergantung siswa. Iya, Jadi nggak ngelihat akreditasinya. Enggak. Semakin jumlah siswanya banyak ya semakin banyak yang dapat. Oh gitu. Karena kan kembalinya untuk si peserta didik itu. Gitu. Namanya bantuan operasional sekolah kan berarti untuk operasionalnya semua kan. Nah, ditambah lagi boleh diserap dari dana operasional sekolah itu hanya sebesar 20% untuk gaji guru. 20% andai kata ya, mohon maaf kalau jumlah siswanya cuma 100 lah katakan. Satu sekolah. Katakan dapatnya 1 juta per siswa. Berarti kan 100 juta. Ya kan? Lah 100 juta ini, 100 apa 10? 100 juta ya? Iya 100 juta, 100 juta. Kalau seandainya 100 juta itu 20%-nya baru berapa sih? Ada nggak kira-kira 20 jutaan? Mungkin ya segituan lah. Antara ya karena nggak paham matematik saya. Saya juga nggak paham. Lemah saya ngitung itu. Matematik. Makanya nggak mau jadi perhitungan. Iya betul. Nggak mau perhitungan jadi manusia. Iya betul. Terus. Iya. Berarti kan yang diserap itu kan 20%, ya anggaplah 20 juta. Sedangkan jumlah pengajar di situ ada berapa orang? Ya kan? Misalnya jumlah pengajar di situ ada 20 guru. Ya kan? 20 guru kalau dibagi 20 juta. Berarti kurang lebih sejutaan kurang lebih. Nah, sejutaan itu belum lagi yang namanya BOS turunnya per 3 bulan atau enggak per 4 bulan, nggak nentu. Oh gitu. Ya kan? Dari jumlah keseluruhan itu. Nah, terus yang misal buat guru 20%, lalu yang 80%-nya kemana tuh? Itu alokasinya itu ya ke siswa, terus untuk sarana dan prasarana. Pembangunan. Iya. Terus antara hibah dengan BOS itu sama nggak kira-kira? Beda lagi. Kalau dana hibah itu peruntukannya untuk guru honorer, yang itu emang cuma ada di DKI, setahu saya. Oh, gitu. Itu kalau hibah itu yang saya tahu untuk DKI aja, dari Pemprov DKI. Itu nominalnya 500.000, dipotong pajaknya itu 5%, ya kan? Biasanya nerimanya per 4 bulan atau per 3 bulan. Ya kan? Nah, per 3 bulan itu bisik-bisik tetangga. Per 3 bulan itu nggak apa-apa, ngomong aja. Misalnya dapat 500.000 per bulan. Kalau per bulannya. Jadi dihitung per 3 bulan. Borongan lah. Berarti kan dapatnya 1.500.000. 1.500.000 itu potong 5%. Itu untuk pajaknya. Terus yang untuk dana hibah itu apa hanya tertentu buat yang pengajar-pengajar di sekolah atau guru ngaji juga bisa masuk kayak gitu hibah itu? Kayak takmir, hibah. Kalau saya tahu itu ya, kebetulan ada kiai yang emang ketua masjid. Beliau itu ngurusin untuk takmirnya. Oh gitu. Untuk bahasa kasar kita sini biasanya nyebut marbot gitu loh. Ada juga pendanaan untuk itu yang saya tahu dari situ. Soalnya ada guru senior tugasnya sebagai ketua masjid juga, dan beliau cerita kayak gitu. Dan kita menggunakan rekening DKI. Oh gitu. Itu kalau dana hibah, apakah semuanya sama rata? Dapat semisal setiap guru dapat 9 semua apa enggak? Apa beda-beda? Nah, kan ada Diknas, ada Kemenag, Penmad. Ada Diknas, ada Penmad. Nah, kalau Penmad, kadang nih yang guru-guru Diknas dapat duluan. Kadang guru-guru Diknas dapat yang bawa bendera Diknas tuh. Itu dapat misalnya turun nih dana dari Diknas 3 bulan, tapi duluan. Kadang Kemenag turun langsung 4 bulan. 4 bulan langsung turun tuh 4 bulan, lebih belakang lah biasanya kalau Penmad tuh.
turunnya 4 bulan turun, habis 4 bulan turun nggak lama biasanya Diknas turun. Nah terakhir biasanya kalau udah di akhir tahun, nah itu nanti yang untuk si Diknas itu turun lagi 1 bulan. Oh gitu. Iya. Nah terus Pak Ustadz sendiri nih ya kan pernah ngalamin, kira-kira udah pernah ngalamin dapat dana BOS atau hibah gitu? Dua-duanya pernah dapat? Kalau BOS kan kita nggak tahu guru. Nggak tahu. Kita nggak tahu BOS karena BOS itu udah ada yang mengurusnya sendiri gitu dari pihak sekolah. Nah kalau saya mungkin lebih condongnya ngertinya perihal dana hibah. Dana hibah. Ya karena saya merasakan. Iya. Karena saya merasakan dana hibah. Jadi Kak, Jadi ya sedikit tahu lah tentang dana hibah. Itu juga ada peraturan-peraturannya, kita disuruh ngumpulin RPP lah segala macem, perangkat-perangkat ajar gitu segala macem. Nah udah di situ kita ngumpulin, dikoordinir sama yang namanya petugas dari tata usaha, adminnya. Nah dari situ udah nanti berkas kita diupload, nanti ada pencairan tanggal berapa turun cair itu begitu bro. Nah buat terkait dana hibah atau BOS itu kira-kira kalau misal dihitung-hitung ya, dikalkulasi, kira-kira mencukupi gak buat bulanan gitu? Apalagi sekarang kan banyak guru yang udah berumah tangga, sama istri, kira-kira cukup gak? Jadi gini guru, kalau kita ngandelin dana hibah aja nggak mungkin. Sebenarnya kan dana hibah itu dana bantuan, bukan bantuan. Dana bantuan yang untuk mencukupi apa namanya dapurannya guru-guru lah bahasanya. Jadi guru-guru yang selama ini dianggapnya, mohon maaf, banyak yang nggak mau berprofesi menjadi guru. Karena apa? Karena ya kuliah kita mahal gitu kan. Terus masa ketika kita ngajar kita cuma digaji berapa gitu kan, bahasanya begitu. Banyak yang kayak gitu. Karena apa? Meleset lagi dari niat awalnya gitu. Oh, gitu. Kalau saya sih mikirnya begitu. Kalau misalnya orangnya nggak mikir ke situ sih ya bodo amatan lah gitu kan. Makanya saya pengennya apa? Seharusnya nih yang jadi guru nih orang-orang tajir, guru. Oh, tajir ya. Iya. Ya, orang-orang kaya gitu. Iya, biar nggak mikirin dunia udah gitu. Nggak mikirin ke arah situ lagi gitu loh. Saya mikir begitu. Nah, sekarang kan alhamdulillahnya guru-guru Indonesia itu kan udah banyak tunjangan. Ada yang namanya insentif, ada yang namanya dana hibah, ada yang namanya dana sertifikasi in passing tuh kan. Itu kan udah lumayan. In passing itu kan, sertifikasi itu kan sebenarnya untuk guru honorer yang tidak menjadi PNS. Nah, gitu. Ada beberapa sekolah yang ketika guru honorernya itu dia udah jadi guru sertifikasi yang sudah bersertifikat, ya kan, dapat tunjangan, dia nggak digaji dari sekolahnya langsung. Ada beberapa sekolah yang ini guru udah dapat sertifikasi, tetap digaji full dari sekolah. Kan tiap sekolah modelnya macam-macam guru, ya kan, nggak sama gitu. Oke, nah terus terkait hibah, itu kira-kira ada nggak maksudnya? Ya namanya di Jakarta kan namanya pondok pesantren kan pasti ada. Yang itu hanya segelintir lah beberapa pondok pesantren di Jakarta itu. Nah untuk guru-guru yang ngajar di pesantren kira-kira ada nggak dana buat dia gitu kira-kira? Kalau itu kan lingkupnya ke Kemenag ya guru ya. Kemenag. Nah, sedangkan kalau kita yang ngajar membawa bendera Kemenag, kita bawa bendera divisinya namanya Penmad, Pendidikan Madrasah. Gitu. Nah, mungkin sekarang kan udah ada tuh di Kemenag itu divisi pesantren, pondok pesantren itu kan. Nah, di situ biasanya ada. Bisa dicari-cari nanti infonya. Nah terus nih, kebetulan kan kita di majlis nih, kalimat takwa, kira-kira bisa nggak kalimat takwa itu di sounding gitu biar mendapatkan dana hibah atau segala macamnya? Kalau gitu? peruntukan majlis, saya kurang paham. Yang saya tahu selama ini pondok pesantren. Pondok pesantren? Pondok pesantren aja. Kenapa pondok pesantren? Karena pondok pesantren udah ada divisinya. Divisinya? Iya. Nah kalau majlis ini saya nggak tahu. Gitu maksudnya. Kalau pondok pesantren memang pondok pesantren sekolah diniyah itu kan udah ada. Ya kan? Bahkan kurikulum diniyah pun diatur sama Kemenag juga kan? Oh gitu. Iya, setahu saya.
Oke, sekarang kita tentang ini yang berkaitan dengan masalah ikhlas dalam mengajar. Ini jadi ada yang saya tanyakan Pak Ustaz. Kan dibilang oleh Nyai siapa namanya? Nyai Haji Mas Nyai Amas Haji Mas ya, yang punya yurja gitu ya berkata ya. Set kencang banget lagi. Dengkotnya lah ibaratnya, ya, ibaratnya ini yang punya kepalanya yurja dulu. Itu kan ikhlas gimana caranya kita belajar ngajar, jangan minta kaya dulu. Ya, ikhlas biar nanti berkah belakangan lagi. Iya. Ada gak kira-kira kisi-kisi atau apa namanya berkata wejangan biar para pengajar yang nonton mungkin bisa ikhlas buat ngajar gitu tanpa mengharapkan honor gitu. Kalau saya ngeliatnya gini ya, yang dibilang sama Mbah Mun, ya sampean kalau ngajar bahasanya ngajar, ya selingi juga sama dagang usaha gitu. Usaha sendiri. Ya. Biar apa tujuannya? Biar nggak mengharapkan dari hasil ngajar itu, guru maksud. Dari situ. Kedua yang saya lihat, mohon maaf ya guru ya, saya ngeliat contoh gitu, kayak orang tua saya, profesinya kan ngajar sama dagang gitu kan. Ya itu, mohon maaf, bisa ngebangun rumah bahasanya. Nggak usah jauh-jauh lah, kiai sendirilah bahasanya. Kiai punya rumah gede ya kan. Apa bukan karena berkah kayak gitu? Bener kan? Ya kan semua karena berkahnya. Mungkin beliau ikhlas dalam mengajar tanpa mengharapkan imbalan ataupun apa kan. Kiai-kiai di pondok pesantren pun sama. Ketika kita bayaran gitu kan, uangnya itu kan nggak ke kantong kiai. Kiai juga punya usaha sendiri bahasanya. Ada yang punya showroom mobil, ada yang punya bengkel, ada yang punya persawahan, pertanian segala macem ya kan. Ini dari situ kan kita ngelihatnya. Mungkin yang dibilang berkah ya dari situnya juga guru. Kan berkah kalau nggak salah bertambah kebaikan. Iya. Ya betul ya guru ya. Iya, iya. Ya kayak gitulah. Ziyadatul khair itu. Iya. Bisa iya. Makanya gue juga pernah dibilang itu sama kiai langsung tuh. Lu kalau ngajar katanya gitu, butuh bawa duit, kantong duit yang banyak katanya begitu. Tujuannya biar apa? Biar nanti ketika lu ngajar lu mau dibayar dikasih bisa apa kagak, lu udah bawa duit. Iya betul. Biar ikhlas aja bawaannya gitu. Saya kata gue nggak mau dibayar muka kagak, duit gue banyak. Iya betul. Kantongin duit yang banyak gitu istilah kata, untuk menjaga keikhlasan hati kata gitu. Kalau disambung lagi bahasanya kayak kita mencari jodoh gitu ya. Jodoh. Ya kan disuruh juga yang bahasanya kaya lah, bahasanya kan berada lah gitu maksudnya. Tujuannya apa ya? Kita ngeliat Rasul aja. Rasul ketika dakwah sama Sayyidah Khadijah dimodalin kan? Bener nggak guru? Ya itu gitu mungkin maksudnya guru. Iya. Saya ya sekedar improvisasi saya aja begitu. Tapi masalahnya ketika manusia itu udah mencapai dimensi jodoh, itu bakal puyeng dia. Iya benar. Itu kan dimensi Tuhan yang bikin manusia puyeng, yaitu jodoh salah satunya itu. Jodoh. Iya, mikirin jodoh aja kapan dapat jodoh kan itu bikin puyeng. Benar. Iya, jadi ya udahlah tungguin aja jatuh dari langit. Jadi gini guru, yang saya pahami konsep itu jodoh emang nggak kemana-mana guru. Nggak kemana-mana. Cuma kitanya aja yang kemana-mana. Oh gitu. Iya. Saya itu mikirnya begitu. Jodoh nggak kemana-mana, cuma kitanya aja nih yang kemana-mana. Artinya apa? Sering melaksanakan ziarah hati. Ziarah hati, oke. Iya kan? Ziarah hati gimana nih ziarah? Safari hati. Safari hati ya. Iya. Datang. Bukan safari Ramadan bukan? Bukan safari hati. Kenapa safari hati? Berjalan dari hati yang satu ke hati yang lain. Yang sebenarnya mungkin di awalnya ini jodohnya dia gitu loh. Oh gitu. Tapi dia malah jalan ke hati yang lain, bersafari ke hati yang lain. Gitu. Ya anggapannya ziarah hati lah gitu. Tapi kalau menurut gue ya, bukankah seorang lelaki itu emang harus berziarah? Artinya lelaki itu kan memilih, sedangkan perempuan itu dipilih kan? Hakikatnya. Hakikatnya kan begitu. Jadi kira-kira salah nggak misal kita mengadakan mungkin dari diri sendiri berziarah hati gitu? Salah nggak kira-kira? Itu kan pandangan masing-masing gitu ya. Masing-masing. Kalau saya sih menganggapnya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ini cowok nih ya, ada bahasanya koleksi, seleksi, resepsi. Bener nggak? Iya. Kita koleksi dulu. Habis kita koleksi, baru kita seleksi. Habis kita seleksi, menurut orang tua cocok. Gas terus, langsung ke resepsi. Bener nggak itu? Oh gitu. Iya begitu. Kira-kira nih sama yang sekarang gimana nih?
Lagi di WA-in. Aduh. Bisa disebut namanya? Jangan disebut, kita studi perilaku ini. Ini studi perilaku ya? Bukan. Jadi kita nggak pakai nyebut nama. Nggak. Ya. Sebut aja Kak. Jadi kalau beliau ini kan posisinya memang sudah punya guru, Ya. sudah punya apa sih namanya, udah punya calon lah, udah punya calon. Mungkin saya juga nggak paham gimana kan ya. Kita hanya sekedar berteman, gitu kan. Kan berteman dengan siapa saja kan, nggak jadi masalah, ya kan? Kalau saya sih ngiranya begitu. Karena yang udah guru, yang udah main ke rumahnya aja guru, ketemu orang tuanya, ketemu abangnya, bahkan nyampe abangnya main ke rumah, nggak jadi, bener kan? Itulah yang dibilang tadi guru, kalau udah menembus dimensi perjodohan, jodoh udah masalahnya puyeng. kan anak urid, anta turid, Iya. Allahu fa'alul ma yurid kan gitu. Iya betul. Nah kita berkehendak, dia juga berkehendak, tapi kan semua kehendaknya Allah yang nentuin, ya kan begitu masalahnya. Makanya sampai saat ini saya cuma ada di posisi apa kata mama. Kata mama. Iya. Iya. Apa kata mama. Terus juga, terutama sih apa kata Allah lah. Kalau Allah nakdirin saya buru-buru nikah, bahasanya gitu ya. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Allah nakdirinnya entar-entaran aja, ya alhamdulillah. Yang penting bersyukur. Iya. Kalau saya sih begitu guru. Iya. Karena yang saya tahu dari postingan saya yang kemarin, Allah itu tunggal. Ya. Ganjil. Dan Allah menyukai bilangan ganjil. Kalau saya. Ya. Nah, terus saya bilang gini, kalau misalnya jomblo itu kan ganjil sendirian, nggak punya pasangan tuh guru ya. Berarti jomblo ini dicintai sama Allah. Disukain sama Allah. Nah, jangan sampai berhenti di situ aja. Jangan mentang-mentang dicintain sama Allah, disuka sama Allah, dia jomblo selamanya. Enggak, gitu kan bahasanya kan. Ya seenggaknya kan, ya begitu dah pokoknya dah. Kalau saya mikirnya begitu. Gitu. Berarti lu melegalkan orang-orang biar pada jomblo semangat gitu? Semangat jomblo. Iya, tapi kalau pembacaan gua ya, penafsiran gua, ini namanya orang nikah, ya, itu benar-benar masih ganjil walaupun di suami istri. Iya. Artinya kenapa? Antara suami istri kan pasti menyatukan. Iya. Menyatukan tujuan, itu jadi satu nih. Iya benar. Udah wahdatul wujud nih, Iya. menyatukan satu tujuan, mana mencari ridho Allah, itu kan nikah begitu. Nikah. Tetap dia menjadi ganjil gitu. Kalau kita baca nih ya, kan banyak nih buku-buku klasik, kitab-kitab klasik itu harokatnya gundul guru. Ya, betul. Ya kan, katakanlah bab nikah misalnya, ada sabdanya Rasul, an-nikahu sunnati. Lah, itu di situ kan bisa dibilang an-nikahu santai karena nggak ada harokatnya guru. Nikah itu santai, entar-entaran nggak jadi masalah. Nun tak ya gitu santai. Santai. Kalau nikah sunatnya jadi nikah santai. Iya. Ya Allah, dosa banget saya ini merubah redaksi ini, saya berubah redaksi hadis ini. Masalah. Justru ya kalau balik lagi nih, andai kata di misal suami istri jadi satu, jadi ganjil kan. Andai kata dia ikuti surat apa itu? Mas Nasrullah Rasulullah SAW. Iya. Ketika dia menambah lagi, artinya 3 ganjil dong, dia genap. Genap jadinya. 3 jadi genap, nambah lagi bini, 2. Nah, berarti 4. Jadi 4 kudunya. Kudunya 4 kan, jadi ganjil lagi kan? Iya. 3. Oh, 3. 3. Jangan 2, jangan 4. Jangan 2, jangan 4. 3. Ingetin 3 tuh. 3 bininya. 3. Karena suka perkara yang ganjil. Iya. Karena antara suami istri menyatukan tujuan menjadi satu dia, ganjil. Kalau saya pikir gini guru, mohon maaf guru. Saya itu mungkin ya orang-orang saat ini masih bahasanya masih terlena dengan kata banyak anak banyak rezeki, makanya nikah buru-buru, ya kan? Ini kita kembali lagi sama yang ini dulu, yang podcast yang dulu guru, ya kan? Bahwasanya dalam sebuah pernikahan itu sebelumnya itu harus ada ta'aruf. Nah, sedangkan ta'aruf itu diambil dari wazan tafa'alah, ya guru ya. Kalau nggak salah faidahnya itu berkesinambungan, wazan tafa'alah itu terus menerus. Nah, ta'aruf itu kan artinya kita mengenal. Ya, ada
saling mengenal. Nah, bukan kita artikan ta'aruf itu hanya sekedar kita sebelum akad nikah sampai kita khitbah ataupun apa. Tapi kan ta'aruf yang sesungguhnya kita mengenal sampai terus, sampai dipisahkan oleh maut. Kalau saya nganggapnya begitu. Mungkin banyaknya perceraian oleh kaula muda, ya, oleh kaula muda, ya disebabkan nggak mau mengenal terus menerus sih, nggak mau mengenal terus menerus. Mungkin saya mikirnya begitu. Dikit-dikit, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Saya mikirnya begitu. Ujung-ujungnya KUA orang pada pengadilan agama ya. Kalau misalnya ini ya, sama ini lagi. Ada nih saya bikinan dari Kang Maman. Kang Maman ini. Saya nggak tahu judulnya, cuma saya bikin aja judulnya sendiri. Puisi. Calonmu, iya kamu, gitu loh. Calon suamimu tidak semulia Rasulullah, tidak setakwa Ibrahim, tidak setabah Ayub ataupun Isa, tidak segagah Musa, tidak setampan Yusuf. Calon suamimu hanyalah pria akhir zaman yang bercita-cita menjadi soleh. Bantulah. Dan calon istrimu tidak semulia Khadijah, tidak setakwa Aisyah, tidak setabah Fatimah. Ia hanyalah wanita akhir zaman yang bercita-cita menjadi soleha. Dukunglah. Nah, pasanganmu bukan makhluk yang luar biasa. Kamulah yang menjadikannya luar biasa. Karena pernikahan bukanlah yang menyatukan dua orang yang sempurna, tapi satu sama lain saling menerima dengan sempurna, menerima kekurangan dan kelebihan dengan cara yang sempurna. Nggak tahu pandangan guru itu gimana. Itu sih, kalau saya sih cuma beranggapan ya biar kagak ada yang nolak-nolak lah. Sekarang kalau kita pikir gini, mau nyari yang sempurna gimana sih? Ya, orang ditaruh di tengah kebun, di tengah-tengah apa itu namanya taman. Dia ngeliat satu bunga. Wah, bunga ini bagus. Disamperin sama dia, dipetik. Nggak taunya, di depan ada lagi. Buang yang ini, ambil yang depan. Di depan ketemu lagi, ada lagi bunga. Sampai ujung terus-terusan kalau nyari yang paling bagus, paling sempurna. Nggak bakalan ketemu. Ujung-ujungnya udah di ujung. Nggak ada sama sekali. Akhirnya apa? Jomblo abada. Ya, benar nggak guru? Iya. Tadi itu puisi apa bukan sih? Nggak tahu saya ini. Syairnya Kang Maman itu yang Statement yang ini nih, yang calon suamimu hanyalah pria akhir zaman yang bercita-cita menjadi soleh. Bantulah. Oke. Jadi yang gue garis bawahi di sini soleh ya. Gue juga pernah baca literasi tentang soleh. Jadi ada dua apa namanya? Dua terminologi antara soleh dan muslih. Iya. Jadi ini dikatakan soleh itu wal qaim fi hukukillah wa hukuki ibadi. Artinya dia menjalankan segala tugasnya kepada Allah juga kepada setiap manusia atau makhluk. Gitu. Sedangkan muslih hanya untuk dirinya sendiri. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus itu kan dia masih memegang predikat muslih. Sebabnya kenapa? Muslih hanya untuk dirinya sendiri doang. Masih jadi nabi itu, belum rasul. Belum jadi rasul. Ketika jadi rasul dia baru kan disuruh menyampaikan tuh. Disuruh menyampaikan jadi rasul tuh. Nah, jadi kalau dia orang soleh, nah tantangan orang soleh ini kan pasti berat. Pasti dimusuhin orang. Itu sebabnya. Makanya bagi gua untuk menjadi orang soleh itu sulit. Yang pertama, kita soleh apa namanya? Wal qaim fi hukukillah ya. Artinya kita ingin menuju ke Tuhan aja kan kita butuh ilmu itu. Wa hukuki ibadi gitu. Dan hamba-hambanya. Kemaslahatan umat, kita juga perlu ilmu. Aslinya ya, jadi gimana untuk menjadi orang soleh ya? Ngaji. Iya, betul ya? Betul. Jadi kita harus soleh itu nggak sekedar ibadah doang. Iya, benar. Ya ibadah tanpa dasar ilmu kan nggak ada apa namanya, nggak ada ininya, pahalanya gitu. Dengerin, ngaji.
Di mana ngajinya? Kalau Guru? kata Ngajinya di mana, Guru? ngajinya di At-Taqwa boleh. Di At-Taqwa. Alisan Di juga mana boleh, aja? Di mana aja? Yang penting ngaji. Yang penting ngaji. Iya. Makanya kalau kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Makan Zubat itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man ya'malu, setiap orang yang beribadah bi ghairi ilmin tanpa didasar dengan ilmu, amaluhu amal-amalnya mardudatun la tuqbalu. Mardudatun ditolak, la tuqbalu enggak diterima. Makanya kita beribadah, sholat, zakat segala macam ya kudu ada ilmunya. Ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya nggak diterima, sia-sia. Nah, Ditolak. salah satunya itu, Guru. Gimana? Kenapa saya mau bilang entar-entaran nikah? Iya. Ya, kalau kita lihat kan itu kita harus belajar dulu tuh ya. Iya. Ya. Sedangkan saya di At-Taqwa Fathul Qorib masih bab bersuci, Guru. Iya bersuci, toharoh. Ya, toharo. Habis bab toharo itu ada bab apa, Guru? Bab sholat. Bab sholat. Sholat terus, Sholat, zakat, zakat terus, puasa, puasa terus, haji, ngaji terus, baru muamalah ntar. ya, muamalah. Habis muamalah baru Bentar nikah. nikah. Jauh. Berarti masih ada berapa lagi? Enam bab lagi, 6 bab lagi kan? 6 bab itu berapa tahun, Guru? Kurang tahu ya. Nah, itu makanya itu saya pengen pelajarin itu dulu. Gitu, Guru. Besok kita request Fathul Qorib diloncat langsung bab nikah. Oh, dilacap bab nikah? Bab nikah. Oh begitu. Bisa Guru. Maksud saya begitu, Guru. Kita kalau misalnya pengen nikah, langsung kita tematik bab nikah gitu ya? Nikah, Nah, ya. gitu. Karena kan sekarang kan mau bulan puasa aja kita udah masuk ke bab puasa. Bab puasa. Bab puasa. Nanti kita karena emang banyak yang jomblo di sini, kita loncat aja dulu. Tapi kalau misal cuma nikahnya satu jamaah doang mah nggak usah. Tapi kalau nikahnya massal tuh baru kan di nikah masjid massal kita baru saya buka bab nikah. kan di masjid kita jamaah kita kan kebanyakan masih jomblo, Guru. Nah, tungguin nikah massal dulu. Nikmati kejombloan itu. Karena Allah mencintai hal yang ganjil. Saya terus terang, Guru, banyak ya nukil-nukilin inilah quotes-quotes bajingan. Nanti kan enak, Bang, udah nikah. Iya. Dan belum nikah ini kan masih yakin doang, belum ainul yakin. Tuh, Udah nikah ainul yakin. nikah. Nah, belum nikah cuma bayangin doang gimana sih rasanya jima, gimana sih rasanya ini sama suami istri kan Iya. begitu. Masih yakin doang nih, masih dipikirin. harus dipertegas dengan ya 3 kali. Banyak ini. Tuh, banyak banget, Guru. Apaan sih itu? Itu yang saya bilang ya. Saya sempat bikin gini. Orang ketika menulis menulis sajak, puisi ataupun apa itu, kan Guru sering nih. Bahkan terkadang kan itu tidak sesuai dengan, kalau Guru mungkin sesuai dengan apa yang Guru rasain kan, bikin kayak gitu. Kadang kalau saya pribadi, saya bikin kalimat-kalimat rindu, saya bikin kalimat-kalimat percintaan. Gua pengen tembak gua nih. belum tentu saya merasakan itu, Guru. Ya, tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya mungkin ya. Tujuan saya itu untuk apa sih? Untuk menarik perhatian satu nih ya. Nggak taunya ujung-ujungnya dia yang lain juga ngikut ke jaring, Guru. Biasanya begitu. Iya. Kebanyakan orang begitu. Kebanyakan. Kalau saya sih enggak sih, insya Allah mah. Ya. Tibang iseng-iseng aja. Iseng-iseng berhadiah. Ya makanya emang kalau kata Aristoteles tuh, Ya gimana nih? puisi itu lebih mendekati kebenaran daripada sejarah itu sendiri. Ya. Sebabnya sejarah dibuat oleh penguasa. Dan kalau puisi kan bisa dari hati, lintas zaman, lintas suku, budaya semuanya, dan powernya itu kuat banget gitu loh. Puisi itu kata-kata gombal tuh Iya. kuat banget, jadi siapapun bisa merasakan gitu. Kalau tokoh sastra sendiri, saya senang sama Nizar Qobani, Guru. Nizar Qobani. Iya. Saya senang sama kata-katanya. Terus juga dari syair-syairnya Kulthum, itu kan banyak tuh. Al-Atlal kan, dari puingan-puingan segala macam kan, itu situ dijelasin tuh. Seneng saya. Iseng-iseng nyari terjemahannya gimana. Wah, bagus ternyata. Emang Arab saya akuin ya, nilai sastranya mereka tuh tinggi, Guru. Benar nggak sih? Iya. Bahkan sampai bahasanya yang penciptanya syair Ilahi tulil firdaus itu ya, bukan ya? Iya, Abu Nawas. Abu Nawas ya itu ya. Ya begitulah. Dia ngerasa dia nggak cocok masuk surga, tapi ogah masuk neraka.
nggak pantas. Iya. Iya nggak takut, mau. nggak mau. Iya, dia ngerasa nggak pantas masuk surga. Tapi dia nggak mau masuk neraka. Wah, Mampu. Heeh. berarti dia ini al-manzilah bainal manzilatain. Artinya bertempat di antara dua tempat. Itu pikiran Mu'tazilah antar itu maksudnya. Iya. Berhubung ngomongin Mu'tazilah, Guru, yang kemarin di perbincangan kemarin itu tuh yang kita bertiga, berempat, berlima, nggak tahu dah tuh. Nah itu kan kita sempat pengen ngebahas aliran-aliran pemikiran Islam itu, Guru. Itu kira-kira kapan, Guru? Islam ntar dah, karena penjelasan kita berbicara panjang tuh nanti. Panjang. Iya, mungkin Bisa dibikin lah season 1, season 2. ya bisa jadi begitu. Kita mungkin bisa dari pemikiran siapa dulu tuh, misal dari si A misalnya Iya. dulu gitu kan. Si A, si B. Ya si B, si Iya. C gitu kan. Iya. Iya. Murji'ah. Gini, Guru, saya ada pertanyaan sama Guru. Bahkan gue yang hostnya, maksudnya nanya sama gua. Ya nggak apa-apa dong. Ya udah, ayo. Nggak apa-apa dong. Saya mau nanya. Mungkin ini bukan terkait hukum ya. Ini terkait adab mungkin ya. Ketika seseorang sudah mengatakan atau meragukan keilmuan seorang guru itu gimana, Guru? Ketika seseorang mengatakan Ya anggaplah beranggapan meremehkan keilmuan seorang guru itu gimana, Guru? seorang guru. Ya wajar sih kan kalau kemarin saya sempat ngebahas itu kalau kita pengen nyari guru yang sempurna itu nggak ada. Ya. Karena setelah Rasul meninggal udah nggak ada manusia yang masuk. Kalau saya tinggal ya pasti ada aibnya lah. Nggak mungkin nggak, namanya manusia. Gitu. Ya. Gimana, Guru? Jadi ini aja baliknya. Kalau gue dipesenin nama guru-guru di pesantren, sama kiai dah. Ketika dia bisa mengatakan bahwasanya dia meremehkan ilmu seseorang, artinya si orang itu udah memahami, artinya dia juga harus dilengkapi dengan ilmu juga. Karena apa? Orang nggak bisa tahu dia itu wali kecuali dia wali juga. Dan orang nggak bisa mengatakan kalau dia itu ilmunya tinggi kecuali ilmunya tinggi juga. Iya. Jadi gimana ya udah kita husnuzon aja dah. Mungkin dia ilmunya tinggi, Iya. lebih tinggi dari kita, mungkin lebih kecil gitu kan. Iya. Iya kan? Karena apa? Kalau emang begitu ya udah kita nggak perlu namanya kita mengucilkan ataupun apa gitu, nggak usah. Gitu. Iya, nggak usah ngecilin orang. Ya kalau saya sih megang omongan engkong. Ngalah aja. Ya, kalau saya ngalah aja udah. Orang mau ngomong apa kita ngalah aja udah. Kalau kita ngalah, kita bisa ngejaga, nyelamatin mulut kita, nyelamatin tangan kita. Ujung-ujungnya ya keberkahan lagi. Selalu yang diomongin sama engkong sama nyai saya itu berkah. Yang definisi berkah sesungguhnya itu saya masih bingung. Yang dikatakan berkah itu seperti apa saya masih bingung, Guru. Maksudnya gini, ya ketika kita nggak mau ngalah, ya di situ mulut kita bakalan ngomong yang enggak. Namanya emosi. Terus kedua, bisa aja tangan kita juga bergerak juga, ya kan? Nah, dibilang nggak sama gua ngapa? Ya udah ngalah aja. Kalau lu ngalah, ya lu bakalan nyelamatin mulut lu bakalan nyelamatin tangan lu bakalan selamat. Ujung-ujungnya lu berkah, begitu. Iya. Gimana itu, Guru? Benar begitu. Iya. Dengan diem aja kita. Iya. Istilah kata boleh lah, namanya kita negara berdemokrasi, kita bebas Iya. berbicara apapun gitu. Tapi satu, setelah lu berbicara, gue nggak menjamin kebebasan lo. Iya. Lu bebas ngomong apa aja, tapi setelah lo omongan lu keluar, gue nggak menjamin kebebasan lo bagaimana Iya. ntar. Kan gitu masalahnya. Ya karena kan kalau katanya Habib Muhammad yang dulu, orang yang ngebuka aib sesama muslim bakalan dibuka juga sama Allah. Kalau orang nutupin aib sama muslim, orang beriman, itu bakalan apa namanya ditutupin juga sama Allah. Bahasanya gitu, Guru. Iya. Dan ditambah lagi, saya pernah posting kalau nggak salah, lupa dah tuh mau ngomong apa saya. Ya gimana? Nggak konsen, ada WA tadi. Siapa sih? Ini nih. Kalau ya podcast masuk lagi, nggak anu. Sama Om Ded turun, ratingnya ini turun. Ya jadi gini, Guru, mohon maaf. Balik lagi ya. Nah,
Gimana? Tadi kan kita udah ngomongin masalah selamat. Ya, kita bisa menyelamatkan diri kita ya self defense ya nggak sih? Iya. Ya. Pertahanan diri kan, penyelamatan. Ya kita bisa nyelamatin diri kita ya kalau kita satu kita nggak mau menang sendiri ataupun bahasanya kita ngalah aja udah. Kedua tadi yang dari Habib Muhammad ya, dibilang kayak gitu. Nah yang ketiga nih baru inget nih. Jadi ceritanya Habib Jindan, siapa sih nggak kenal Habib Jindan? Ya kan? Habib Jindan lagi di mobil sama putranya sama supirnya. Putranya bikin video. Abah udah tahu belum tuh Abah lagi diomongin? Kalau kata Habib Jindan, apa? Udah tahu lagi diomongin? Udah ngaji belum? Udah mutolaah belum? Udah murojaah belum? Udah tahajud belum? Udah sholat belum? Udah baca kitab belum? Kok malah udah tahu diomongin apa belum? Biarin orang pada ngomongin kita asal kita jangan. Biarin dia pada begitu, yang penting kita mah jangan, Guru. Ya. Biarin dia pada mau ngomong apa kita mah jangan, dimin aja udah. Jadi manusia kalau hidup di atas omongan orang bakalan stuck di situ-situ aja, terbelenggu. Anjay. Astagfirullahaladzim. Ceplosan, Guru. Ya enggak, Guru? Iya, betul. Bener nggak sih? Iya, benar begitu. Iya. Ya, karena gitu aja deh kita, apa namanya? Ibda binafsi aja lah. Iya, betul. Dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Karena sebaik-baiknya orang memang selalu menintrospeksi ya. Iya. Diri sendiri begitu. Iya. Ya, jadi jangan terlalu banyak mengintervensi kehidupan orang lain, Iya, yang urusan orang lain lah. Biarin lah dia mau ngapain kayak gitu. Makanya gue pribadi gue begini Pak Ustadz. Gimana, Guru? Ketika ada orang meminta nasihat sama gua, masalah bener-bener dia tulus, ya gua kasih. Iya. Tapi kalau orang-orang biasa aja gitu, gua nggak suka nasihatin orang. Gitu. Iya. Karena apa? Bagi gua nasihat itu mahal gitu. Iya, bener. Mahal banget gitu. Ngapain gua capek-capek nasihatin orang kalau emang terlalu begitu lagi? Iya. Kan begitu. Iya. Masuk kuping kanan kuping kiri. Terlebih minta nasihat perihal cinta ya. Karena bila cinta. Aduh. Orang yang lagi jatuh cinta jangan dinasehatin. Iya, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Iya, benar. Bener gak sih, Guru? Benar. Sama ini lagi nih, kadang ya, mohon maaf kayak saya sendiri sering mengasah hati atau mengasah jiwa seseorang, tapi saya sendiri lupa untuk mengasah hati dan jiwa saya, Guru. Ya. Itu gimana itu, Guru? Kiat-kiatnya? Ya, kembali lagi lah. Oh gitu. Ya, definisi aja udah. Iya. Iya, karena perkara hati mah susah kita. Perkara hati susah. Kalau kita nata buku mah di perpustakaan gampang. Kalau buat nata hati itu susah. Nata baju mah gampang. Buat nata hati susah. Iya, pokoknya kita yang ngaji dah. Ngaji. Itu aja udah. Pokoknya ngaji. Iya. Dia tadi mau tanyain. Gimana, Bang Yazid? Tadi mau tanyain. Masalah perihal cinta gitu. Yazid. Iya. Gimana, Bang Yazid? Ada yang mau ditanyain? Ini dari ini loh pembahasan kita. Bener-bener nggak ada apa skripnya ya kan? Ngalir gitu aja. Emang tadi kita ngebahas dana BOS kan, guru kan. Sampai ke masalah-masalah hati. Aduh. Iya. Makanya emang kita kalau kita udah senang sama orang kan udah menyangkut hati gitu. Makanya hati itu ya udah menyangkut hati ya kita harus berhati-hati gitu. Iya. Makanya kita ketika berbicara dengan orang yang kita cintai ya kita harus berhati-hati gitu. Oke. Karena menyangkut hati. Ada hati gurunya. Hati-hati. Jangan bermain dengan hati. Iya. Kalau kamu tidak berhati-hati. Iya. Betul. Istilah kata dalam puisi gua nih ya, dalam puisi Iya. gua. Ini kalau mohon maaf ya, kita bukannya mau nyontek dari acaranya Buya Syakur. Cuma kan emang kalau di Buya Syakur di akhir pasti ada pembacaan puisi cinta. Saya Gelombang cinta. Gelombang cinta. Saya pengen guru. Siapa guru? Gelombang cinta. Iya. Gua nggak punya puisi gelombang cinta. Alah, bisa aja. Istilah kata nih, puisi gua begini ya. Iya, gimana, Guru? Kalau emang kita pengen mendalami hati seseorang gitu, Iya. pikirin dulu. Kalau enggak kita selamin dulu palung Mariana. Tahu palung Mariana enggak? Palung yang paling dalam di dunia. Paling dalam dunia tuh. Sebelum kita masuk ke hati cewek, cobalah selami palung Mariana dulu karena hati seorang wanita itu lebih dalam daripada itu gitu.
itu lebih dalam. Kita harus berhati-hati gitu. Kalau nggak kita tenggelam di situ repot. Ya, kagak nongol lagi. Kagak nongol lagi. Kagak nongol lagi, hilang. Hilang. Ya. Makanya kalau orang-orang dijatuh cinta nih, ibarat kata orang tenggelam nih. Kalau kita kan tenggelam pasti nyari tempat biar bisa ngapung. Itu teman saya lagi begini, Guru, posisinya. Ya, begitu ya? Iya. Tapi kalau orang udah lagi jatuh cinta, dia enggak sengaja, dia nggak mau nyari tepian, biar gue tenggelam di situ udah. Ini teman saya lagi begitu. Iya. Bahkan dia nggak mau nyari tepian, kagak mau nyari skoci. Udah tenggelam aja. Gitu. Ke majelis kagak datang. Iya. Diajak ngopi kagak datang. Iya. Ini. Kayaknya gue kenal itu. Itu dia. Tag aja ntar orangnya langsung. Teman saya bukan sih? Teman saya juga ya? Temen apa ponakan? Ponakan kayaknya. Ponakan kayaknya. Ponakan Bang Rok. Sekarang dibilang bucin. Bucin. Ah, ini terkait bucin saya mau ngomong. Bucin. Bucin itu banyak yang beranggapan bahwa budak cinta. Tapi kalau buat saya sendiri yang namanya bucin adalah buruh cinta. Buru cinta. Buruh cinta. Yang namanya buruh bekerjanya di bawah tangan kapitalis. Yang namanya kapitalis selalu mengeruk keuntungan, tidak memberikan hati. Itulah buruh cinta. Buru cinta. Walaupun ada kalimat daripada Kiai Imam pernah ngomong, khudh hadzalak, kalau kata guru, ambillah ini untukmu. Yang namanya mencintai ya selalu memberi. Gitu loh. Give to give. Iya, ya intinya begitulah, memberi. Bukan give and take, bukan. Give to give. Give to give. Ya, saling memberi kan berarti kan? Ya kan? Enggak, Oh, enggak. ngasih-ngasih aja udah. Ngasih aja. Enggak pakai minta harapan balasan. Bener. Ya itulah yang saya bilang, Guru. Maksud saya banyak nih kejadian kayak gitu, Guru. Gimana? Jemaah kita begitu ya? Kurang lebih banyak begitu, Guru. Iya. Banyak ini, ya mungkin ini bisa jadi pelajaran ya. Sampai saya beranggapan nominal 4 juta itu bukan hal yang besar untuk memahami karakter satu keluarga. Iya. Saya nggak apa-apa kehilangan 4 juta, tapi bisa paham sama yang namanya karakter satu keluarga, bukan satu orang loh, satu keluarga. Iya. Paham kita karakternya jadinya. Kalau saya di situ, dalam hati mah, 4 juta mendingan gue buat dagang BHS, buat modal. Modal ya. Modal BHS enak banget. Iya. Bener gak sih? Jadi gimana kira-kira buat teman kita yang lagi Yang lagi tenggelam dalam cinta nih gimana? Ya, saya sih cuma bisa bilang gini ya. Sebagai teman lah. Sebagai pesan-pesannya teman, gitu ya. sebagai saudara seiman, yang namanya kita satu jamaah kan. Ya, saya cuma mau bilang gini. Hati-hati, bermain dengan hati kalau kamu tidak hati-hati. Jangan pernah bermain dengan hati kalau kamu tidak berhati-hati. Yang tadi guru bilang juga, yang namanya palung Mariana itu dalamnya bukan main, palung paling dalam di dunia. Kalau orang udah tenggelam di situ, nggak bisa berenang apalagi, ya kelar urusan. Bisa-bisa ya kagak ditemuin itu jasadnya, kan kayak gitu, Guru. Jadi kata palung Mariana di dalam tuh. Iya. Tapi ada lebih dalam dari palung hati, lebih dalam lagi dari palung Mariana. Biasanya gitu. Minum dulu, Guru ya, minum Guru, dulu. Palung Mariana yang di Ancol itu ya? Ini di Ancol. Di Ancol ya? Di Ancol. Palung Mariana namanya. Ya, saya sih gitu. Ya walaupun saya toh lebih muda. Ya. Cuma ya setidaknya saya sempat merasakan getirnya mencinta. Iya. Benar. Gitu, Guru. Tapi gue pernah denger tuh ngomongannya dosen gue itu siapa sih namanya? Yang Pak Fahrudin Faiz. Fahrudin Faiz. Saya yang kenal. Tolong Faiz. ajak saya sowan ke beliau. Ntar kapan-kapan. Oke, siap. Fahrudin Faiz. Dia bilang ketika orang jatuh cinta atau diputusin cinta itu mempunyai power yang sangat besar gitu. Nah seharusnya power itu dijadikan suatu hal yang kreatif, Yang bagus. yang bisa ya. bikin rajin, tuh Iya. harusnya begitu. Sayang-sayang gitu. Iya. Makanya dulu pas lagi gue jatuh cinta tuh, ya jatuh cinta, ya begitu gua. Jadi semangat begitu, ngaji ya semangat, belajar semangat gitu, kudunya gitu. Iya. Itu kan kita kembali lagi ke orangnya, masing-masing, Guru ya. Kalau orangnya bisa kayak gitu lumayan. Lumayan ya. Kalau misalnya orang nggak bisa kayak gitu, ya gila-gila sekalian. Iya. Jadi itulah ya pesan-pesan gue pribadi lah buat saudara sepupu ya ibarat kata. Ya. Seiman, sepupu, ya Sebangsa, bangsa satu setanah engkong, air. satunya, ibarat kata begitu.
Sama-sama. Ya ayolah kita balik ngaji lagi begitu, walaupun kita emang jatuh cinta ya diporsir lah. Kapan kita harus mencinta, kapan kita harus mengaji gitu ibarat kata. Jangan kalau memang ya kebiasaan orang yang sedang mencinta itu selalu berdusta. Berdusta itu bagaikan kita memberikan bunga. Tadi juga ada. Ya. Bunga, tapi emang dilihatnya indah, bagus, tapi nggak bakal memberikan buah. Iya. Itu yang saya bilang. Kalau bunganya bunga bank mah nggak jadi masalah. Untung ente. Bener. Untung ente. Enggak, ada lagi enggak? Kita yang lain. Kalau buahnya kecubung, gila jadinya. Sedot. Itu. Makanya hati-hati, jangan kebanyakan berdusta. Orang yang bercinta itu selalu berdusta. Iya. Terima kasih dari saya itu aja. Dari guru. Dari guru gimana? Apanya nih? Saya udah. Udah. Mm. Ini istilah kata gini kalau gue sih. Yang namanya Closing statement ya. Closing statement, Oke. ya. Yang namanya kita mencintai itu tidak pernah disalahkan dengan siapapun. Iya. Karena itu hak setiap orang gitu. Setiap manusia bisa merasakan cinta. Iya. Itu kan suatu nikmat terbesar. Iya. Lagi pula juga dalam syariat Islam, cinta itu nggak diharamkan gitu. Selagi tidak menyentuh koridor yang haram. Iya. Istilah kata cinta nih, tapi menyentuh koridor yang haram itu nggak dibenarkan begitu istilah kata. Jadi kalau memang kita cinta, ya udah kita pakai cinta itu sebagai hal yang buat kita semangat. Gitu. Itu tuh saya keingetan tuh dulu tuh waktu di pondok. Guru juga tahu ceweknya. Oh iya kali sih, aku lupa. Tahu guru ceweknya itu yang orang ini yang Jatinegara guru. Oh iya. Yang Jatinegara. Apa jawabannya? Cinta itu fitrah suci. Serem nggak loh? Serem kan? Ya udah. Udah, yang namanya cinta itu fitrah. Iya. Ya. Cinta itu Jangan sampai merusak kesucian dari cinta. Iya. Aja. Ya, terima kasih dari saya itu aja. pokoknya gitulah. Ya. Sebenarnya ada lagi guru selipan ya. Apakah kita harus mendahulukan cinta ketimbang ridho orang tua guru? Nah ini nih, nambah dikit deh. Jangan sekarang dulu. Ya kita berkata aja ridho Allah fi ridho walidain. Gitu ya. Silakan. Ridhonya Allah tergantung dari orang tua. Gitu. Tapi kan kita ngebahas cinta guru. Emang cinta sih, meskipun emang kita cinta nih, ya kita cinta. Tapi namanya kita punya orang tua nih, kata surga gitu buat lapak kaki emak tuh, ya tetap kita harus menangkan orang tua kita begitu. Gitu. Istilah kata kalau orang Betawi ini sebelum gua nikah dibilangin begitu, lu nyari jodoh yang gua demen tong gitu. Iya. Kalau lu kagak demen, keblangsak tar lu. Begitu masalahnya. Iya. Selanjutnya perhatikan lah banyak orang-orang yang mungkin ya maaf ya. Mungkin ya karena gue hidup sebagai orang tua, kehidupan jadi belangsak kan mungkin cara itu karena nggak berkahnya begitu. Nah, kita menghindari itu semuanya gitu. Bahkan sampai ada posisi mungkin ya, saking dia cintanya sampai dia berani ngebentak orang tua. Orang tua. Kalau kata mama, rasa sakit itu bukan ketika melahirkan, tapi ketika tidak didengarkan ataupun dibentak oleh anaknya. Itu guru. Itu kalau kata mama. Kata mama. Bener gak guru? Orang emak nggak kita dengerin. Sakitnya bukan main. Iya. Apalagi kita bentak. Aduh ya Rob, ya Rob. Itu kan begitu, emak lu, bapak lu. Kan? Iya. Kata. Sampai guru saya pernah bilang, guru saya masih mamang saya juga. Beliau bilang gini, yang penting kalau mau nyari jodoh, apa kata mama? Mama cocok, lanjutin. Masalah restu ayah mah belakangan, yang penting emak dulu, gitu. Jadi kamu duluin emak kamu. Ya. Makanya waktu gua pertama kali nunjukin foto bini gua ke emak gua. Bukan ke Bapak. bukan bapak. Bagus. Akhir. Itu sama. Saya pun saat ini ketika saya lagi dekat ataupun gimana, saya pasti ngasih tahu ke mama dulu. Terus mama nanya, ini siapa, anaknya siapa, orang mana, gitu. Oh iya, ini dia ini, gini. Yaudah, jalanin aja dulu. Gitu. Bahasanya begitu guru. Hari Ina. Nah, ada satu pertanyaan guru buat saya guru. Ini mau nanya guru. Sebenarnya meminta maaf sama minta izin itu
bagusannya mana guru? Minta maaf sama Minta maaf sama minta izin. minta izin. Itu lebih bagus mana guru? Itu Bagusnya kenapa, mana Ustaz? guru? Ke mana? Minta maaf atau minta izin. Minta maaf sama minta izin. Kalau minta izin nggak bakalan diizinin. Kalau minta maaf ya udah terlanjur. Udah. Itu maksud saya. Kalau saya gini ya, kalau saya beli apa-apa, saya beli apa-apa nih ya. Ini saya belum berkeluarga ya, saya sama orang tua ya. Ujuk-ujuk paket nyampe. Beli apaan lu itu? Apaan mah cuma ginian dong. Gituan lu beli mulu gini-gini nih. Kagak pakai bilang-bilang dulu, gitu kan bahasanya. Nah kalau bilang kan kagak diizinin sama mama. Ya mendingan Ian minta maaf. Nah, gitu guru kalau saya. Tahu kalau guru gimana? Itu buat saya guru yang udah punya rumah tangga nih guru nih. Kadang-kadang sama istri itu di rumah kalau kita minta izin pasti nggak bakal dikasih. Enak, seneng. Tapi kalau kita beli dulu gitu udah beli ya, udah ada barangnya di rumah. Tuh masih ada kebutuhan yang lain, kok beli gituan? Udah maaf. Nah, kalau ada rezeki lagi buat yang lain. Nah itu gimana guru tuh maksudnya guru? Bagusan minta maaf atau minta izin guru maksudnya guru? Izin dulu dong kita. Izin dulu. Iya. Saya lebih bagus minta maaf, guru. Kalau ngomong maaf nih ya, nggak bakalan menurunkan derajat seseorang ketika dia minta maaf. Benar. Walaupun toh bahasanya yang kita mintain maaf itu mau maafin ya mau enggak gitu, bahasanya tinggal urusan dia kan. Guru waktu itu sempat bilang. Iya. Ya. Iya. Jadi kan tapi dalam konteks yang berbeda. Oh, konteks yang Kan berbeda. suami istri. Iya, iya, iya. Kamu masih sendiri ente. saya ya bahasanya apa tadi, hadadul kulub. Iya, ada begitu. Gitu. Bengkel hati. Bengkel hati. Dalam rumah tangga emang kita harus itulah izin terlebih dulu. Izin terlebih dulu. Iya, jangan sampai dia tersakiti di hatinya baru kita minta maaf, kan kita menghindari hal itu. Iya, istilah kata lu izin nih semisal. Bu, saya izin, mak izin mau ngaji begitu. Kau usah ngaji, sini aja mau gue temenin. Temenin bini. Lebih gede pahalanya. Gede pahalanya. Iya, nanti katanya misalnya memang dia punya alasan yang berat. Alasan yang benar-benar nggak bisa ditolerir. Misal takut apa nih ada perampok sepanjang gitu. Jagain gue di sini, gue usah ngaji. Dan bini lebih gede pahalanya. Nggak usah sholat Jumat, sini aja. Nggak apa-apa. Iya. Kalau- Karena gue juga pernah dibilang yang begitu tuh. Sama Kiai juga begitu kan, kadang ada orang yang uzlah tuh ibarat kata uzlah ya. Ya, menyendiri. Orang yang ini yang ibarat kata orang pakai baju gamis tuh, pakai peci, ntar 5 orang, 7 orang tablek. sama tablek tahu ya? Iya, datang ke masjid gitu. Oh, iya, iya, Masak di situ. Nah itu pernah dibilangin sama Kiai itu. Ini nanti pernah izin belum nih? Kita mau bini. Udah dipenuhin belum nih kebutuhannya? Anu setiap per bulan 2 bulan gitu. Udah. Nah, iya kalau misal bini enggak ngizinin, mendingan nggak usah datang, nggak usah pergi gitu. Di rumah aja Ada udah. uang abang Paling gede saya. di situ. Berarti dari Soalnya opsi itu. dua opsi lu yang meminta izin sama meminta maaf. Iya. Ada terakhir opsi bagus. Apa tuh? Minta beliin. Minta beli. Minta beli. Iya, gue begitu. Iya. Minta Gue beli. minta izin, Neng. Tunjukin aja nih. Oke, besok. Ini cuma di semua soalnya. Istilah kata begitulah. Ya, tapi kadang-kadang gue nggak minta, kadang mau itu dudin aja udah. Itu bersyukurnya. Iya. Alhamdulillah. Ya masalahnya kehidupan rumah tangga orang kan beda-beda. Beda-beda. Iya. Buat kalian yang jomblo-jomblo, Pelajaran. silahkan dipetik, termasuk saya juga. Ya. Mari kita berlomba-lomba mencari Aina Mardia kita. Iya. Aina Mardia dong. Ingat kata Manda aja. Prinsip. Prinsip, Hidup punya prinsip. punya prinsip. Jangan jadi bucin. Mau dia dengar aja. Jadi kumbang, jangan jadi kembang. Nah, Cowok itu. itu milih, bukan pilih-pilih. Jangan murahan. Tuh, jadilah kamu bagaikan bunga yang dihinggapi banyak lebah ataupun kumbang. Itu kalau lu jadi lebah, lu jadi kumbang, lu jadi tawon, lu nemplok kemana-mana. Kalau lu jadi bunga, lu yang ditemplokin. Mau unjukin sama emak. Yang penting ibu, Iya. ibu. Ini closing statement gua closing ya. Ya, Lagi. udah closing nih, closing. Bener-bener closing nih. Ya. Closing statement gua buat yang jomblo-jomblo nih. Gua dapat amalan khusus dari Kiai Imam Yahya Marus tuh. Oke, Kobil tuh yang jomblo. Jomblo. Ente udah nggak jomblo.
Iya. Yang jomblo. Jadi yang namanya gua itu waktu itu pengajian takbir qaul itu. Ya, tangke. Sampai siang. 10.000 masalahnya ini kopi Ada tuh nih. satu statement dikatakan oleh Kiai Imam. Yang namanya jodoh itu kan masih misteri. Nah, kita yang jomblo-jomblo nih, kita banyakin doa. Kita minta sama Allah, ya Allah, tolong dong kalau semisal jodoh saya di luar sana lagi maksiat, tolong benerin dia, tuntun dia ke jalan yang lurus. Karena kita nggak pernah tahu jodoh kita lagi ngapain. Bisa jadi diskotik, bisa jadi ngendon sama orang, kan kita kagak tahu. Belakian. Iya, belakian, kan kita nggak tahu jodoh kita tuh masih misteri. Nah, kita doa tuh, kita doain jodoh kita tirakatin. Kalau nggak tuh dipuasain tuh. Iya. Minta sama Allah, tolong kalau semisal jodoh saya lagi maksiat di sana, tolong tuntun ke jalan yang bener. Ya, Kalau emang Rob. dia udah bener, terus istiqomain di situ. Amin ya Rob. Saya gitu. Amin. Iya. Kan nggak pernah tahu jodoh kita bagaimana nantinya kan gitu. Qabil Iya, tuh, semoga qabil tuh, aja qabil tuh. jodoh-jodoh yang nonton, yang masih jomblo, semuanya orang-orang baik. Amin. Soleh-soleha. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita podcast hari ini. Kalau ada manfaatnya silakan diambil, kalau nggak ada manfaatnya silakan dibuang. Buang jauh-jauh. Ya, mohon maaf sekali lagi jika ada nama-nama yang tersebut atau nggak tersebut atau ada yang tersindir, kami mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Ya, mungkin sampai sini aja. Ya, Udah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.